Di video ini kita fokus membahas kolam list menggunakan media Telegram. Jadi saya tidak akan membahas email dan nomor WA ya, atau yang lainnya. Nah, di sini kenapa harus Telegram? Yang pertama, ini adalah aplikasinya gratis. Jadi orang-orang bisa menginstal aplikasi Telegram ya, baik di smartphone Android ya, ataupun Apple ya, ataupun iOS. Nah, ini bisa mendownloadnya secara gratis. Kemudian yang kedua, Telegram ini penyimpanannya ini cloud server, artinya tidak disimpan ke memori atau penyimpanan di internal smartphone kita, di smartphone user itu enggak gitu ya. Jadi konten media segala macam yang ada di Telegram ya, itu tersimpan secara terpusat ya di servernya Telegram. Oleh sebab itu aplikasinya juga ringan, nggak bikin lelet gitu ya. Saat video ini dibuat, sistem ini lebih unggul ya dibandingkan dengan sistem WhatsApp. Kemudian yang ketiga, ini bisa bikin channel. Jadi kita bisa bikin channel Telegram di mana kita posting ya satu arah. Orang tidak bisa posting ya, hanya menikmati postingan kita aja. Dan ini untuk kasus tertentu sangat efektif ya. Misalnya kita ingin mengedukasi, ketika kita membuat grup, itu kan akan rame ya, orang-orang bisa berkomentar, mungkin postingan kita akan tenggelam. Nah, itu nggak efektif ya kalau untuk kita mengedukasi, memberikan pembelajaran. Nah, itu lebih cocok di channel. Di channel ini kita satu arah. Nah, menariknya di channel ini kita bisa memiliki subscriber secara unlimited ya. Jadi bisa sangat banyak ya, puluhan bahkan ratusan ribu. Kemudian di Telegram ini juga kita bisa membuat grup seperti WhatsApp ya. Tetapi di sini bedanya adalah karena penyimpanannya berbasis cloud server, artinya konten-kontennya tersimpan ke pusat server Telegram. Oleh sebab itu, ketika kita memposting di sebuah grup, kemudian orang baru join 10 hari kemudian, mereka langsung bisa melihat konten yang kita posting di hari pertama itu. Berbeda dengan grup WhatsApp ya, saat video ini dibuat, grup WhatsApp itu yang tampil hanya postingan-postingan setelah orang itu join. Karena penyimpanannya bersifat lokal ya, ke smartphone masing-masing. Jadi ini lebih powerful ya menurut saya. Kemudian banyak fitur keren. Jadi di channel atau di grup ini, misalnya kita ingin membuat survei ya, survei di channel, itu bisa ya dengan menggunakan fitur yang ada di Telegram. Jadi di situ kita bisa mendapatkan data juga ya. Ketika kita membutuhkan jawaban dari subscriber kita gitu ya, itu bisa menggunakan survei atau polling seperti itu. Kemudian terbukti efektif ya. Jadi dari yang saya alami pribadi dan juga tentu teman-teman yang lain yang lebih senior juga sudah membuktikan bahwa Telegram ini sangat efektif ya untuk kegiatan marketing atau dijadikan kolam list karena fitur-fiturnya mendukung, kemudian aplikasinya juga diminati oleh banyak orang. Jadi sudah banyak orang yang memiliki aplikasi Telegram di smartphone mereka. Jadi ini sudah terbukti efektif, oleh sebab itu sangat layak ya untuk Anda coba membuat kolam list Telegram ini. Oke, kemudian yang berikutnya adalah tahapan praktek ya kalau Anda tertarik membuat kolam list Telegram ini. Yang pertama di sini Anda install aplikasi Telegramnya dulu di smartphone Anda. Ini gratis ya, ikuti tahapannya. Kemudian di situ Anda sudah memiliki akun personal Telegram. Setelah itu Anda bisa buat private channel ya. Jadi untuk channelnya ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama public itu bisa diakses ya, konten isinya itu oleh siapapun walaupun orang itu belum join channel. Sedangkan yang private ini orang harus join dulu ke channel kita untuk bisa melihat konten di dalam channelnya. Nah, saran saya Anda buat dulu yang private ini, kemudian isi dengan konten. Nah, ini secukupnya ya, jangan cuma satu. Jadi bisa 10 atau 20 bahkan lebih ya, itu lebih baik. Sebelum ada membernya, sebelum ada subscribernya, ini Anda isi dulu dengan konten. Nah, ini bebas ya, Anda bisa konten berbentuk teks, audio, atau video, dan lain-lain ya, silakan. Setelah itu baru Anda invite teman dari kontak yang ada di smartphone Anda.
Saat pertama saya dulu buat channel Telegram itu saya bisa meng-invite 200 orang ya dari kontak saya. Nah, itu kita invite aja secara random ya. Kemudian nanti kan mereka bisa melihat kontennya. Ketika cocok, mereka akan tetap stay ya. Tetapi ketika mereka tidak cocok dengan kontennya, biasanya mereka akan meninggalkan grup. Nah, itu nggak masalah ya. Kemudian setelah kita menghabiskan jatah invite ini, kita baru promosikan channel kita ini ya di Facebook atau di media yang lainnya. Nah, ini agar lebih banyak orang yang join ke dalam channel Telegram kita. Biasanya ini melalui link ya, link khusus. Kita bisa copy, kemudian kita sebarkan. Yang berikutnya di sini kita bisa kombinasikan konten sharing dan jualan. Jadi, yang pertama kita isi dengan konten itu agar orang yang pertama join langsung bisa menikmati konten kita yang pertama ya. Kemudian kedepannya kita harus konsisten memposting konten lagi. Nah, ini kombinasikan saja ya, konten sharing yang mengedukasi, bermanfaat, dan juga kita selingi dengan konten-konten jualan. Kita promosi, seperti itu ya. Tetapi jangan sampai lebih banyak promosinya dibandingkan dengan sharingnya, karena orang kan secara umum nggak suka ya untuk dijuali, tetapi lebih suka kalau mendapatkan sharing atau konten yang bermanfaat. Kemudian kalau kita merasa perlu ya, kita bisa bikin grup, misalnya kita butuh interaksinya atau diskusi dan lain-lain. Nah, link grup itu bisa kita share, kita bagikan di channel. Kita posting, misalnya siapa yang mau berdiskusi, silakan join ke grup ini, ya seperti itu.